Faktor ya Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan atau positif reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Dalam konteks psikoterapi, berbagai aliran memiliki pendekatan dan intervensi yang berbeda untuk menangani masalah psikologis. Berikut adalah beberapa aliran dan bagaimana mereka berbeda dalam pendekatan dan intervensinya. Yang pertama, psikoanalisis, yaitu pendekatan didasarkan pada teori Freud. Psikoanalisis berfokus pada pengungkapan konflik bawah sadar yang berasal dari masa kanak-kanak, menggunakan metode asosiasi bebas, analisis mimpi, dan transferensi. Yang kedua, terapi kognitif perilaku atau kognitif behavioral therapy CBT. Berikut berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku, menekankan pada pengubahan pola pikir negatif dan perilaku maladaptif. Intervensinya yaitu terstruktur dan berbasis waktu, biasanya 12-20 sesi, dan menggunakan teknik seperti restrukturisasi kognitif, latihan perilaku, dan paparan atau exposure. Yang ketiga, yaitu terapi humanistik. Pendekatannya dengan menekankan pada pertumbuhan pribadi dan aktualisasi diri, dan memandang individu sebagai intrinsik baik dengan potensi untuk berkembang. Yang kedua, intervensinya yaitu terapis menyediakan lingkungan yang mendukung, empatik, dan non-direktif. Contoh, terapi gestalt, terapi person. Menentukan pendekatan atau aliran yang tepat dalam konseling berdasarkan kebutuhan klien dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 1. Asesmen menyeluruh. Lakukan evaluasi mendalam untuk memahami latar belakang, masalah, dan kebutuhan spesifik klien. 2. Identifikasi masalah utama. Tentukan isu utama yang perlu ditangani seperti kecemasan, depresi, trauma, atau masalah hubungan. 3. Pertimbangan preferensi klien. Diskusikan dengan klien mengenai preferensi mereka terhadap gaya konseling tertentu atau pengalaman sebelumnya. Tujuan konseling, tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang bersama klien. 5. Kesesuaian pendekatan. Pilihan pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik klien, seperti kognitif perilaku atau disebut dengan CBT, untuk masalah yang memerlukan perubahan pola pikir dan perilaku. Psikodamik, untuk eksplorasi mendalam tentang pengaruh masa lalu dan bawah sadar. Humanistik, untuk fokus pada pertumbuhan pribadi dan pemenuhan diri. Terapi berbasis solusi, untuk pendekatan yang lebih langsung dan berorientasi pada solusi. Dan selanjutnya, fleksibilitas dan adaptasi, bersedia menyesuaikan pendekatan jika diperlukan berdasarkan respon dan perkembangan klien. Pendekatan ini memastikan konseling disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap klien, meningkatkan efektivitas dan keberhasilan terapi. Untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran behavioristik dalam konseling, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Ikutilah kursus atau pelatihan yang fokus pada aliran behavioristik seperti behaviorisme klasik atau behaviorisme sosial. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang teori dan praktiknya. Lalu yang kedua ada supervisi dan praktikum. Carilah supervisi atau praktikum dengan seorang ahli dalam aliran behavioristik. Lalu yang ketiga, bacaan dan riset. Baca buku, artikel, dan penelitian terbaru tentang aliran behavioristik dalam konseling. Ini juga membantu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas. Lalu yang keempat ada simulasi dan peran. Ini mengharuskan mempraktekkan teknik-teknik behavioristik dalam peran-peran simulasi dengan rekan sejawat atau sesi latihan berbasis peran. Lalu yang terakhir ada refleksi dan umpan balik. Secara teratur refleksikan praktek konseling Anda yang berbasis pada aliran behavioristik dan minta umpan balik dari sesama profesional atau supervisor.
Dengan kombinasi pendidikan, pengalaman praktis, dan refleksi yang terus-menerus, kita bisa meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknik dari berbagai aliran behavioristik dalam konseling.